在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin melihat semua ini dan kemudian mengambil satu langkah. Dengan langkah ini, dia benar-benar menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam tembok. Saat ini, matahari terbenam dan malam menutupi bumi. Wang Lin melihat segala sesuatu di hadapannya, terutama makam yang dibangun oleh generasi selanjutnya, dan dia berlutut. Tanpa disadari, dua aliran air mata jatuh. Ayah, ibu, Taizu sudah kembali. Air mata jatuh dari wajahnya dan matanya mengungkapkan kerinduan dan kesedihan yang menyelimuti tubuhnya. Berlutut ini terasa seperti itu berlangsung selama-lamanya dan waktu perlahan berlalu. Tasan dan anak laki-laki berkepala besar juga ada di sini. Mata Tasan masih dingin, tetapi ketika anak laki-laki berkepala besar melihat semua ini, matanya menunjukkan ekspresi yang kompleks. Dia awalnya tidak tahu tempat apa ini, tetapi setelah melihat tindakan Wang Lin, dia tahu bahwa ini adalah rumah leluhur Sungu. Bocah berkepala besar tidak pernah merasakan kasih sayang, jadi saat ini dia tidak bisa tidak memikirkan masa kecilnya sendiri. Wang Lin melihat token di makam. Setelah sekian lama, dia perlahan berdiri dan memandangi rumah-rumah. Seolah-olah dia telah kembali ke 1000 tahun yang lalu, kembali keingatannya yang paling berharga. Kelompok Wang Lin tidak menyembunyikan diri. Saat fajar tiba, mereka langsung menarik perhatian para prajurit di luar tembok. Semburan seruan datang dari luar tembok saat para prajurit berkumpul. Niat membunuh mengunci mereka seolah-olah para prajurit sedang menghadapi musuh yang hebat. Pada saat yang sama, lebih dari 10 pembudidaya dengan berbagai tingkat kultivasi, dari pendirian yayasan hingga formasi jiwa, bergegas. Raungan keras datang dari luar tembok. Iblis pemberani, kamu berani menerobos ke rumah leluhur Wang? Apa kau tahu kalau ini kejahatan di mana seluruh keluargamu akan dihukum? Ada kilatan energi pedang di langit saat para pembudidaya tiba, dan mereka semua tampak marah. Wang Lin tahu bahwa ini bukan kemarahan palsu, tapi kemarahan yang sebenarnya. Agar kalian bertiga dapat memasuki rumah leluhur Wang tanpa terdeteksi berarti Anda harus menjadi kultivator. Tidak peduli dari sekte mana Anda berasal, bukankah sesepuh Anda memperingatkan Anda semua? Selain dari anggota keluarga Wang, tidak ada orang lain yang diizinkan untuk mengambil bahkan setengah langkah ke dalam. Orang yang berbicara adalah orang tua di tahap formasi jiwa. Tasan tidak mengungkapkan ekspresi dan dia bahkan tidak melihat mereka. Anak laki-laki berkepala besar memutar matanya tetapi tidak berbicara. Melihat kuburan orang tuanya, Wang Lin menarik pandangannya. Dia menatap sekitar selusin pembudidaya dan perlahan bertanya, siapa yang membangun kuburan ini? Suara Wang Lin datar, tetapi ketika mendarat di telinga para pembudidaya, seolah-olah kekuatan surga telah memasuki telinga mereka. Perasaan tidak bisa menahan tiba-tiba muncul di hati mereka. Perasaan ini datang tiba-tiba, yang menyebabkan ekspresi para kultivator sangat berubah. Wajah kultivator formasi jiwa menjadi pucat. Dia telah mencapai tahap formasi jiwa dan telah mendapatkan domainnya sendiri, jadi perasaannya semakin kuat. Dia merasa seperti domainnya sendiri akan dimangsa. Seolah-olah ada kekuatan yang membuatnya jadi dia harus menjawab. Jika dia tidak menjawab, dia akan segera pingsan. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan berkata, ini dibangun oleh keluarga kerajaan Fana. Itu adalah rumah bagi leluhur keluarga Wang dan juga rumah masa kecil leluhur planetku Suzaku. Ketika dia mengatakan ini, dia menatap Wang Lin dan terkejut. Dia memiliki perasaan samar bahwa orang ini terlihat sangat akrab, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengingat. Keluarga Wang. Wang Lin diam-diam merenung dan melihat ke kuburan orang tuanya. Dia berbalik dan hendak pergi bersama Tasan dan bocah berkepala besar itu. Namun, tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari kejauhan dan sejumlah besar awan gelap menyerbu. Pada saat yang sama, raungan marah datang dari dalam awan. Kamu punya nyali, Anda berani menerobos rumah leluhur Wang. Sekte Suan Dao saya telah menjaga tempatnya selama beberapa generasi.
Bagi Anda untuk masuk tanpa izin di sini berarti Anda berpikir sekte Xuan Dao saya tidak ada. Seseorang keluar bersama dengan suara gemuruh. Orang ini berambut putih dan matanya bersinar. Saat dia berjalan keluar, aura kuat dari kultivator transformasi jiwa tahap awal muncul. Setelah pembudidaya sekitarnya melihat orang tua itu, mereka menjadi hormat. Jelas sekali bahwa prestise lelaki tua ini di sini tinggi. Xuan Dao Sekte. Pandangan Wang Lin ke arah orang tua itu menjadi sedikit lebih lembut. Dia mengangguk dan perlahan berkata, karena kamu telah mencapai tahap transformasi jiwa, apakah negara Zhao telah mencapai peringkat 5? Orang tua itu masuk dengan marah, tapi dia terkejut. Semua pembudidaya di planet Suzaku mengetahui hal ini. Kamu siapa? Namun, ketika dia melihat Wang Lin merasa tidak asing. Seolah-olah dia telah melihat Wang Lin di suatu tempat sebelumnya. Negara budidaya peringkat 5, Wang Lin melihat ke bumi dan merasa bersyukur. Ketika dia pergi, negara Zhao hanya peringkat 3, tetapi sekarang, meskipun baru beberapa ratus tahun, itu sudah mencapai peringkat 5. Setelah mengalihkan pandangannya, Wang Lin dengan hati-hati menatap pria tua itu. Melihat lebih dekat, dia bisa melihat beberapa petunjuk dan tersenyum. Dia samar-samar bisa mendeteksi aura yang sangat samar. Aura ini milik dirinya sendiri. Dia ingat bahwa ketika dia mencapai tahap formasi jiwa di negara Zhao, dia meninggalkan 10 benih roh. Orang tua ini adalah salah satu dari 10 orang itu. Wang Lin bertanya sambil tersenyum, selama tahun-tahun ini, apakah sekte Xuan Dao mu yang menjaga tempat ini? Apakah semua murid pembudidaya ini dari sekte Xuan Dao? Orang tua itu mengerutkan kening dan dengan hati-hati memandang kelompok Wang Lin. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, amarahnya ditekan secara paksa, seolah-olah orang di hadapannya sangat dekat dengannya. Dia ragu-ragu sebentar dan berkata, itu bukan hanya sekte Xuan Dao saya. Sesekali, sekte berbeda dari planet Suzaku datang untuk menjaga tempat ini. Mereka yang datang adalah semua sosok yang dihormati atau orang-orang dengan bakat luar biasa yang akan dibina oleh sekte. Menjaga rumah leluhur Wang adalah kehormatan besar bagi para pembudidaya planet Suzaku. Orang tua itu tidak tahu mengapa dia menjelaskannya sedetail itu kepada Wang Lin. Bahkan dia tidak tahu mengapa dia melakukannya. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, tatapan Wang Lin menyapu para pembudidaya lainnya. Masing-masing memiliki bakat yang sangat bagus. Dengan pengalaman Wang Lin, dia langsung bisa mengatakan bahwa lelaki tua itu mengatakan yang sebenarnya. Setelah diam-diam merenung sebentar, Wang Lin menghela nafas. Dia tersentuh dan berkata, terima kasih semua. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan energi asal muncul. Mereka menjadi kristal kecil yang jatuh pada setiap pembudidaya. Bahkan para penjaga yang tergeletak di tanah memiliki kristal yang jatuh pada mereka. Setiap pembudidaya terkejut dan segera merasakan panas mengalir melalui tubuh mereka. Ekspresi mereka menjadi aneh. Kamu, orang tua transformasi jiwa bahkan lebih terkejut. Dia memandang Wang Lin dan merasa seperti dia lebih akrab. Kamu sangat bagus. Tidak sia-sia saya menghadiahkan benih roh saat itu. Saat Wang Lin berbicara, dia berbalik dan pergi dengan Tasan dan anak laki-laki berkepala besar mengikutinya. Ketiganya menghilang di cakrawala. Benih roh. Tubuh lelaki tua itu bergetar dan dia segera memikirkan identitas orang lain itu. Wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tidak pernah muncul selama ratusan tahun dan dia berseru, leluhur keluarga Wang. Setelah dia berbicara, para pembudidaya di sekitarnya semua terguncang dan mengungkapkan kegembiraan. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka saat mereka menatap ke arah Wang Lin menghilang. Dia adalah leluhur keluarga Wang? Penjaga planet Suzaku, orang nomor 1 di planet ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini. Nenek moyang keluarga Wang Lin. Wang Lin hanya perlu merenung sedikit untuk memahami mengapa para pembudidaya planet Suzaku sangat menghormatinya. Zhou Wutai pasti memainkan peran besar dalam hal ini. Sebenarnya, itu seperti dugaan Wang Lin. Kultivator bertelinga besar, Zhou Wutai, berterima kasih kepada Wang Lin karena memberinya posisi Suzaku. Namun, setelah Wang Lin pergi, dia tidak pernah punya kesempatan untuk membayar kembali Wang Lin. Zhou Wutai adalah orang yang bersyukur, dia selalu ingat apa yang telah dilakukan Wang Lin untuknya.
Akibatnya, apakah itu keturunan Wang Lin atau sekte yang ditinggalkan Wang Lin, bahkan negara Zhao, mereka perlahan-lahan menjadi kuat di bawah asuhan Zhou Wutai. Sangat mudah dengan status Zhou Wutai sebagai Suzaku baru untuk membuat keluarga bangsawan Wang. Ini juga memungkinkan negara Zhao secara bertahap tumbuh lebih kuat sampai menjadi negara budidaya peringkat 5. Orang-orang secara alami tahu ini semua demi Wang Lin. Tindakan Wang Lin di makam Suzaku telah menyebar jauh dan luas. Setelah memikirkannya, Zhou Wutai secara bertahap membuat semua pembudidaya menerima Wang Lin sebagai wali dan leluhur planet Suzaku. Zhou Wutai punya alasan lain untuk melakukan semua ini. Ketika dia menjadi Suzaku, dia hanya berada di tahap transformasi jiwa, bahkan bukan ascendan. Dia adalah Suzaku terlemah dan tidak memiliki kekuatan untuk memerintah. Jadi, dia hanya bisa meminjam ketenaran Wang Lin untuk menekan semua orang. Saat Wang Lin merenung, meskipun dia tidak bisa menebak semuanya, dia masih bisa mendapatkan gambaran umumnya. Dia menghela nafas, tidak peduli apa alasan yang dimiliki Zhou Wutai, Wang Lin harus membayarnya kembali. Saat dia terbang, Tasan dan anak laki-laki berkepala besar mengikuti di belakangnya, dan ekspresi Tasan tetap dingin sepanjang perjalanan. Sedangkan untuk bocah berkepala besar, setelah melihat Wang Lin kembali ke rumah, perasaannya terhadap keluarganya sendiri menjadi lebih kompleks. Dia bisa melihat bahwa semua orang di sini benar-benar menghormati Sumu dari lubuk hati mereka. Anak laki-laki berkepala besar tahu bahwa jika dia kembali ke keluarganya dengan kultivasinya saat ini, dia akan dihormati juga. Namun, dia tahu bahwa rasa hormat itu palsu. Sebuah kota besar muncul di kejauhan. Kota ini seperti naga melingkar dan dipenuhi aura kekayaan. Dindingnya terbuat dari batu hitam dan ada fluktuasi mantra yang datang darinya. Sebelum dia mendekat, Wang Lin bisa melihat ada banyak batasan kuat di dalam kota. Ada terlalu banyak, dan jika semuanya diaktifkan, mereka bahkan akan menimbulkan sejumlah ancaman bagi pembudidaya ascendan. Ini adalah satu-satunya kota kekaisaran fana di planet Suzaku di luar tanah yang ditempati oleh klan abadi yang ditinggalkan. Dinasti Wang yang agung? Itu didirikan 437 tahun yang lalu dan menjadi klan manusia paling penting selain dari klan abadi yang ditinggalkan. Keluarga Kekaisaran Wang memiliki sejarah keluarga yang sangat panjang. Konsolidasi lebih dari 400 tahun telah memungkinkan dinasti untuk mengumpulkan sejumlah besar tentara, dan bahkan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya telah bergabung dengan mereka. Namun, yang membuat dinasti itu begitu kuat adalah jumlah pembudidaya yang besar. Selain Cloud Sky Sekte, Zhou Wutai dan berbagai sekte lainnya bertindak sebagai pendukung mereka. Anggota klan Wang menikmati status yang sangat tinggi karena ini. Dia merasakan panggilan dari garis keturunannya dan datang ke sini. Ibu kota ini memiliki konsentrasi garis keturunan keluarga Wang tertinggi. Dia menghela nafas dan kemudian menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam istana kekaisaran. Melihat kerumunan yang ramai dan rumah-rumah mewah, Wang Lin perlahan mengerutkan kening. Ibu kota ini terlalu mewah. Ada batu biru dan putih berharga yang digunakan untuk jalan. Saat dia menyebarkan akal, dia menemukan bahwa seluruh kota seperti ini. Jika ini masalahnya, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi pepohonan di sekitarnya semuanya terbungkus sutra. Meski terlihat mewah, itu semua hanyalah korupsi. Setelah mencapai tingkat kultivasi saat ini, Wang Lin dapat melihat hal-hal tertentu. Ada kesedihan, amarah, ketakutan, dan berbagai aura lain yang dapat mengganggu pikiran seseorang. Jika seseorang tinggal di sini terlalu lama, kepribadian mereka akan berubah dan emosi mereka menjadi tidak stabil. Itu bahkan akan memperpendek umur seseorang. Aura ini adalah bentuk kebencian. Wang Lin pernah meminta orang untuk mengumpulkan ini di planet Qingling. Sekarang setelah dia melihat kebencian yang mengerikan ini di atas ibu kota, dia mengerutkan kening lebih keras. Ketika perasaan menyebar, dia menemukan bahwa banyak kota memiliki tingkat kebencian yang berbeda-beda. Kebencian ini menutupi setengah dari planet Suzaku. Kebencian ini datang dari rumah-rumah di setiap desa dan berkumpul di dekat tempat tinggal manusia dan terus berlanjut tanpa menghilang. Secara khusus, ini paling terlihat di barat laut, di mana tanahnya berwarna merah dan mayat ada di mana-mana. Sejumlah besar kebencian datang dari sana dan menyebar ke seluruh area.
Jika kota-kota lain memiliki kebencian yang kuat, maka kebencian di ibu kota adalah api iblis yang mengerikan yang melesat ke langit. Hanya seseorang dengan tingkat kultivasi Wang Lin yang dapat memperhatikan ini, dan hanya setelah mencarinya dengan cermat. Jika tidak, jika kultivasi seseorang kurang, tidak mungkin dideteksi. Omong kosong, ekspresi Wang Lin suram saat dia berjalan di jalan. Dia senang melihat kemakmuran keluarga keturunan Wangnya. Namun, kemakmuran ini dibangun di atas kebencian, dan keturunan keluarga Wang sangat terpengaruh. Jika ini masalahnya, maka tidak perlu kekayaan ini. Saat dia berjalan, terdengar gema tapak kuda datang dari kejauhan. Para pejalan kaki dengan cepat panik dan mundur ke samping. Wang Lin mengerutkan kening saat dia mundur beberapa langkah dan menoleh dengan ekspresi suram. Beberapa kuda besar berlari kencang di jalan dengan beberapa pemuda menungganginya dan sejumlah besar pelayan mengikuti mereka. Semua pelayan berjalan, tapi mereka secepat kuda. Para pemuda di atas kuda semuanya mengenakan pakaian mewah dan orang di depannya sangat tampan. Namun, ada gas hitam di sekitar wajahnya. Bahkan jika seorang kultivator berada di tahap ascendant, akan sulit bagi mereka untuk melihatnya, tetapi sangat jelas bagi Wang Lin. Di udara, ada 2 sinar energi pedang. Ada 2 pembudidaya di pedang, dan keduanya berada di tahap pendirian yayasan. Mereka membuka jalan bagi para pemuda. Jika mereka hanya pamer, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi yang membuat Wang Lin mengerutkan kening adalah kabel yang diikatkan ke kuda yang ditunggangi pemuda itu. Di ujung kabel itu ada seseorang. Orang itu berantakan dan sulit untuk melihat seperti apa tampangnya, tapi jelas dia laki-laki. Saat ini, dia diseret dan pakaiannya compang camping. Sejumlah besar darah keluar dari tubuhnya dan menodai tanah. Orang-orang ini dengan cepat berlalu lalang diikuti dengan gema tawa mereka. Para seniman bela diri dengan cepat lewat dan kedua pembudidaya terbang bahkan tanpa melirik. Setelah orang-orang ini pergi, sekelompok tentara segera datang untuk membersihkan noda darah. Kemudian mereka dengan cepat mengikuti dan membersihkan noda darah di sepanjang jalan. Tidak sampai mereka semua pergi, orang-orang di sekitar mulai mengobrol dan kembali normal. Aduh, sial, siapa kali ini yang buta dan berani memprovokasi pangeran ke-16? Aku takut dia akan diseret di sekitar ibu kota sekali sebelum dia diizinkan mati. Di dinasti Wang Agung kita, keluarga Wang adalah surga. Bahkan yang abadi menjadi pelayan mereka, siapa yang berani memprovokasi mereka? Ekspresi Wang Lin sangat suram. Dia dengan jelas melihat bahwa pemuda itu adalah bagian dari garis keturunan keluarga Wang. Wang Lin dengan lembut berkata, "Tasan, bawa dia ke sini." Tasan tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum dia berbalik dan menghilang. Sesaat kemudian, dia muncul kembali dengan seseorang di tangannya. Orang ini adalah pemuda yang tampak mewah. Pada saat ini, matanya dipenuhi kengerian dan dia berulang kali mengutuk. "Kamu berani menangkapku? Kamu dari sekte mana? Apakah kamu tahu siapa saya? Saya anggota keluarga Wang." Ekspresi Tasan menjadi dingin saat dia berjalan menuju Wang Lin. Pemuda itu segera terlempar ke tanah. Adegan ini segera mengejutkan kerumunan yang bubar sebelum mereka semua dengan cepat pergi tanpa ragu-ragu. Mata mereka dipenuhi teror. Pemuda yang tampak mewah memiliki ekspresi ganas saat dia bangkit dan menatap Tasan. Meskipun diam-diam dia takut, dia tidak mengungkapkan rasa takutnya dan berteriak, "Saya anggota keluarga Wang, namun Anda berani menyakiti saya. Tidak peduli dari sekte mana Anda berasal, Anda sudah mati." Ekspresi Wang Lin dingin saat dia menatap pemuda itu. Dia bisa melihat gas hitam pekat keluar dari kepala pemuda itu. Gas hitam membentuk ular yang membuka mulutnya dan diam-diam meraung ke arah Tasan. Mereka yang budidayanya belum mencapai langkah kedua tidak akan dapat mendeteksi ini. Mereka hanya akan merasakan aura dingin meledak dari masa muda yang akan membuat hati mereka bergetar. Tepat pada saat ini, teriakan datang dari jalan di kejauhan. Kelompok yang pergi membantai jalan mereka kembali. 2 sinar energi pedang memimpin serangan diikuti oleh para budak. Seniman bela diri dipenuhi dengan niat membunuh. Ada beberapa pemuda yang menunggang kuda di antara orang-orang yang datang, dan masing-masing dari mereka dengan ganas berteriak, "Tangkap pencuri itu, lindungi pangeran." Kedua sinar energi pedang dibebankan pertama kali ke arah Tasan. Keduanya menyerang tanpa berpikir.
Mereka bahkan tidak memperhatikan orang-orang ini, dan ketika mereka menyadarinya, pangeran telah pergi. Ketakutan, mereka berbalik untuk mencari dan melihat Tasan melempar pangeran ke tanah, dan mereka tersentak. Mereka adalah murid dari Sekte Cloud Sky yang dikirim ke sini untuk melindungi para pangeran. Jika sesuatu terjadi pada pangeran, mereka akan dihukum ketika mereka kembali ke sekte. Mereka menyerbu dengan pedang mereka mengarah ke Tasan. Ekspresi Tasan menjadi dingin saat dia dengan santai melambaikan tangannya. Dia menciptakan angin kencang yang menerbangkan energi pedang dan pedang terbang mereka roboh. Keduanya hanya merasakan dampak yang tak terbayangkan. Mereka berdua batuk darah dan terpesona. Adapun seniman bela diri yang menyerbu, seolah-olah tubuh mereka menabrak dinding. Mereka semua batuk darah dan didorong kembali. Tasan tidak membunuh siapapun. Dengan lambaian tangannya, dia hanya melukai kedua pembudidaya dan orang-orang ini. Ketika pemuda itu melihat pemandangan ini, dia langsung terkejut. Namun, ekspresinya menjadi lebih ganas dan dia berteriak, "Saya anggota keluarga Wang. Anda berani menyakiti orang-orang saya? Kalian semua sudah mati." Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menamparkan pemuda itu. Dia tidak menggunakan kultivasi apapun dan hanya ditampar sebagai manusia. Bagaimanapun, pemuda bukanlah seorang kultivator. Jika dia menggunakan kekuatan apapun, dia akan menghancurkan semua tulang di tubuh pemuda itu. Meski begitu, pemuda itu terlempar ke udara. Wajahnya menjadi bengkak dan semua giginya hancur. Apa yang dia tampar bukan hanya pemuda itu, tetapi juga ular hitam itu. Ular hitam itu sangat aneh. Saat tamparan Wang Lin mendarat, tamparannya menghilang, tapi kemudian segera direformasi. Hanya Tasan dan bocah berkepala besar yang bisa melihatnya. Semua orang di belakang Wang Lin hanya merasakan hembusan angin dingin. Saya ingin melihat siapa yang berani menggunakan klan Wang saya untuk membangkitkan semangat kebencian. Mata Wang Lin dingin dan dia sangat marah. Dengan kultivasinya, dia bisa melihat sekilas bahwa jiwa pemuda telah dimakan dan digantikan oleh roh yang kesal. Saat ular itu menyerang, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk. Di depan jari ini, mata ular dipenuhi ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun, sudah terlambat, dan dengan keras, ular itu meledak. Itu berubah menjadi kabut hitam yang ditangkap oleh Wang Lin. Dia menghancurkannya dan itu berubah menjadi rune hitam. Setelah ular hitam itu pergi, tubuh pemuda itu bergetar dan mengeluarkan seteguk darah yang besar. Wajahnya tidak lagi garang dan dipenuhi kebingungan. Jiwanya telah dimangsa, sehingga matanya menjadi redup dan kehilangan kilau. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, tetapi keheningan ini hanya berlangsung sesaat dan segera digantikan oleh teriakan. Kerumunan panik dan melarikan diri secepat mungkin. Tidak butuh waktu lama sebelum tidak ada yang pergi. Mata Wang Lin menjadi dingin. Ketika akal menyebar, dia tidak melihat ada yang salah. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia segera dapat memahami bahwa seseorang sedang menggunakan kehidupan anggota keluarga Wang untuk memelihara roh yang kesal. Wang Lin pernah mendengar tentang mantra semacam ini sebelumnya. Itu seperti memurnikan pedang. Seseorang digunakan sebagai roh yang menyerap kebencian. Jika cukup banyak kebencian yang diserap, kekuatannya bukanlah apa-apa untuk ditertawakan. Dikombinasikan dengan kebencian yang mengerikan atas ibu kota, Wang Lin bisa membayangkan seseorang mengendalikan semua ini. Semakin banyak kebencian, semakin kuat semangat kebencian itu. Marah, mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Ketika dia melemparkan rune hitam ke depan, itu mulai terbang ke depan dengan sendirinya. Wang Lin meletakkan tangannya di belakangnya saat dia berjalan di belakang rune. Tasan dan anak laki-laki berkepala besar mengikutinya dari dekat. Seorang pangeran yang terbunuh di ibu kota secara alami adalah hal yang besar. Tidak lama kemudian, sinar energi pedang menyerbu dari seluruh ibu kota. Ada pembudidaya dari berbagai sekte di planet Suzaku mengendarai energi pedang itu. Mata mereka seperti kilat dan mereka bahkan tidak repot-repot berbicara dengan Wang Lin sebelum mereka menyerang dengan harta magis mereka. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia melambaikan lengan bajunya. Para pembudidaya di pedang terbang ketakutan karena mereka tertiup angin tanpa sadar. Dalam sekejap mata, mereka dikirim sejauh 5.000 km. Ini, mantra apa ini? Orang itu terlihat sangat familiar.
Ekspresi para pembudidaya yang dikirim sejauh 5.000 km semuanya sangat berubah. Mereka semua panik dan tidak ada dari mereka yang berani maju. Mereka semua dengan cepat menaiki pedang terbang mereka menuju sekte mereka sendiri. Mata Wang Lin dingin. Dia sangat marah. Saat dia berjalan menuju istana kekaisaran, tentara yang tak terhitung jumlahnya menuduhnya. Wang Lin tidak ingin menyakiti mereka, jadi ketika dia melambaikan lengan bajunya dan mereka dikirim puluhan ribu kilometer jauhnya. Dia semakin dekat ke istana kekaisaran. Pada saat ini, di aula utama, ada seorang pria parubaya mengenakan jubah naga dan ekspresinya muram. Di sampingnya adalah seorang wanita yang sangat mulia dan cantik yang mengenakan gaun warna-warni. Namun, ada kabut hitam di matanya dan jejak kepanikan melintas di matanya. Pada saat yang sama, anggota keluarga Wang yang tak terhitung jumlahnya yang mengenakan pakaian sutra menatap ke depan dengan murung. Di luar aula, ada tim tentara yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun bersiap untuk menghadapi musuh besar. Aura membunuh memenuhi area tersebut. Pria parubaya itu tanpa ampun melempar lempengan tinta dan berteriak, "Orang macam apa yang berani membunuh di dinasti Wang Agung? Apa kau sudah mengetahui dari sekte mana dia berasal?" Lingkungannya benar-benar sunyi. Setelah beberapa saat, seorang kultivator berambut putih ragu-ragu sebelum melangkah keluar dan berkata, "Ada 3 orang yang sangat kuat, mereka mungkin senior dengan tingkat kultivasi tinggi. Adapun sekte mereka, kami masih memeriksanya." Ekspresi pria parubaya menjadi suram dan dia mencibir. "Sepertinya keluarga Wang saya terlalu pendiam di planet Suzaku. Bahkan beberapa orang tanpa nama berani menggertak kita. Di mana guru nasional?" Dengan itu, sebuah tawa menggema di istana kekaisaran. "Tuanku tidak perlu khawatir, murid-murid saya bisa mengatasi ini." Untaian gas hitam berkumpul di udara di atas alun-alun, dan dalam sekejap, 3 orang terbentuk. Meskipun mereka tertutup kabut hitam, terlihat jelas bahwa mereka adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tak satu pun dari mereka yang sangat tua. Setelah mereka bertiga muncul, mereka bahkan tidak melihat ke istana kekaisaran. Mereka berubah menjadi 3 helai gas hitam dan menyerbu keluar. Saat Wang Lin berjalan, matanya menjadi lebih dingin. Rune di depannya menjadi lebih padat, dan dia sekarang berada di luar gerbang ke istana kekaisaran. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di dalam memiliki ekspresi serius saat mereka menatap kelompok Wang Lin. Tepat pada saat ini, 3 untai gas hitam tiba dan menyerang Wang Lin. Bahkan sebelum mereka tiba, ledakan tekanan muncul dan ratapan hantu menyebar ke seluruh langit dan bumi. Wang Lin segera dapat mengatakan bahwa tingkat kultivasi ketiga kultivator ini tidak tinggi, mereka hanya berada di tahap transformasi jiwa. Namun, serangan mereka sangat kuat, hampir di level ascendant. Tidak ada garis keturunan keluarga Wang di ketiga tubuh itu, hanya kebencian tanpa akhir. Mereka jelas-jelas adalah roh-roh pemarah yang telah dimurnikan sampai tingkat tertentu. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Saat dia berjalan keluar, dia segera tiba di depan mereka bertiga. Kedua jarinya membentuk pedang dan segera menunjuk ke salah satunya. Dia terlalu cepat dan jarinya mendarat di bahu orang itu. Pada saat ini, energi asal Nirvana Skrier tahap awal melonjak dan mengalir ke tubuh orang itu. Tubuh orang itu bergetar dan roboh tanpa ada perlawanan. Dia berubah menjadi gas hitam dan akan melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Dengan kultivasi Wang Lin, ketika dia menyerang karena marah, dia tidak hanya menghancurkan tubuh roh yang kesal, tetapi juga akarnya. Saat roh kebencian itu melarikan diri, itu segera meledak, tidak menyisakan apapun selain kebencian yang perlahan menghilang. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dari sudut pandang roh-roh kesal lainnya, Wang Lin hanya mengambil 1 langkah, mengangkat tangannya, dan kemudian salah satu teman mereka terbunuh. Ketika mereka melihat ini, mata mereka menampakkan kepanikan mereka. Setelah membunuh 1, tangan kiri Wang Lin menghantam kekosongan dan getaran yang tak terbayangkan tiba-tiba pecah dan membentuk badai. Saat badai melanda, roh kebencian lainnya ditarik masuk. Tubuhnya ambruk dan segera mati. Setelah membunuh 2 orang berturut-turut, Wang Lin tiba-tiba berbalik, dan matanya dipenuhi guntur. Wanita terakhir segera gemetar saat guntur muncul di dalam tubuhnya, dan dia meledak. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Dia melangkah ke udara dan bergerak menuju istana kekaisaran.
Saat Wang Lin berjalan di udara, dia melangkah ke istana kekaisaran dan langsung ke istana kerajaan. Dia segera melihat tentara kekaisaran di alun-alun dan keturunan Wang di aula utama. Ada banyak pembudidaya di samping. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi tidak ada yang berani menyerang. Mereka tidak dapat melihat melalui kultivasi Wang Lin, tetapi mereka semua tahu bahwa mereka tidak dapat membunuh 3 murid guru nasional dengan mudah. Akibatnya, mereka sangat takut pada penyusup ini. Wang Lin berdiri di atas alun-alun. Dia menatap orang-orang di bawah dan dengan dingin berkata, "Sangat bagus. Kamu melakukannya dengan sangat baik." Dia bisa melihat ratusan anggota klan Wang, tapi ini belum semuanya. Di antara orang-orang itu, hampir semuanya memiliki gas hitam di antara alis mereka. Namun, yang menarik adalah pria parubaya berjubah naga itu tidak memiliki gas hitam di antara alisnya. Sedangkan untuk wanita di sampingnya, kabut hitam telah menghilang dan tidak ada tanda-tanda kultivasi dalam dirinya. Tidak peduli bagaimana seseorang terlihat, dia adalah makhluk fana. Suara Wang Lin bergema seperti angin musim dingin yang dingin. Saat terbang, itu menyebabkan pikiran semua orang bergetar. Ketika pria parubaya melihat Wang Lin, dia terkejut dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, keterkejutan itu segera digantikan oleh niat membunuh dan dia berteriak, "Atas perintah keluarga Wang, bunuh orang ini." Hampir pada saat pria itu berteriak, suara gemuruh keras datang dari tanah di bawah alun-alun. Retakan muncul di tanah dan 8 orang tua menyerbu keluar. 8 tetua ini semuanya mengeluarkan aura kuno. Setelah mereka muncul, mereka menatap Wang Lin dan menyerang ke depan tanpa ragu-ragu. Kemarahan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. 8 tetua ini semuanya memiliki gas hitam di antara alis mereka. Namun, ada cahaya keemasan yang menjaga jiwa mereka. Wang Lin mengambil langkah maju, menunjuk ke depan, dan 8 helai gas hitam dan putih ditembakkan ke arah masing-masing. Gas hitam dan putih mengelilingi mereka, dan pada saat itu juga, gas hitam di antara alis mereka hancur. Tubuh 8 tetua gemetar dan mereka segera menjadi sadar. Hal pertama yang mereka lihat adalah Wang Lin yang marah. Mereka gemetar dan salah satu dari mereka berseru, "Leluhur Wang Lin." 7 sisanya mengungkapkan ekspresi bersemangat. Setelah itu dikatakan, keributan besar terjadi di bawah mereka. Ekspresi para pembudidaya berubah. Mereka tidak bisa mempercayainya. Sebaliknya, semua anggota keluarga Wang mengungkapkan ekspresi aneh, hanya sedikit dari mereka yang menunjukkan kegembiraan. Tepat pada saat ini, sejumlah besar kabut hitam yang keluar dari lelaki tua itu menyatu menjadi ular piton besar sepanjang ratusan kaki. Itu meraung dan menyerbu ke arah Wang Lin. Kali ini, Tasan langsung melangkah ke depan dan melemparkan tinju kanannya. Ada suara yang mengguncang bumi dan ular piton itu langsung roboh. Tasan menarik tinjunya dan kembali ke belakang Wang Lin. Dari awal sampai akhir, ekspresinya tetap dingin. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan. Bumi bergemuruh, dan saat kekuatan yang kuat membombardir tanah, seseorang terbang keluar dari lubang. Muridnya menyusut saat melihat Wang Lin di udara. "Anda berani membangkitkan semangat kebencian pada keturunan keluarga Wang saya? Mati kau!" Suara Wang Lin sangat dingin saat dia melangkah. Guntur muncul di lengan kanannya dan menembak ke arah pria itu. Ekspresi pria itu sangat berubah. Dia berpikir bahwa dia telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, tetapi dia masih ketahuan, dan sekarang dia dengan cepat mundur. Tingkat kultivasinya jauh di atas siapapun di planet Suzaku, dia berada di tahap ilusoriin. Namun, pada saat ini, pikirannya bergetar. Dia melihat kembali ke aula pada wanita dengan gaun berwarna di sebelah pria parubaya. Mata wanita itu dingin. Ketika dia melihat Wang Lin menyerang pria itu, dia mendengus dingin di dalam hatinya. Dia mengangkat tangan kanannya dan akan menggunakan mantra. Namun, tepat pada saat ini, ketika Wang Lin menyerbu ke arah pria itu, riak muncul di bawah kakinya dan dia tiba-tiba menghilang. Hilangnya ini mengejutkan pria itu, tetapi matanya bersinar dan dia melarikan diri tanpa ragu-ragu. Mata Tasan menjadi dingin dan dia akan mengejarnya, tetapi bocah berkepala besar itu selangkah lebih maju. Dengan senyum bodoh di wajahnya, dia mengejar pria itu. Adapun wanita dengan gaun warna-warni, dia juga terkejut,
tapi ekspresinya sangat berubah. Dia tiba-tiba menyerang, tapi sudah terlambat. Sosok Wang Lin muncul di aula tepat di sebelah wanita itu. Guntur melintas di matanya saat dia menunjukkan dengan marah. Baut guntur yang tak terhitung jumlahnya dari langit tampaknya menembus kehampaan melalui beberapa cara yang luar biasa dan langsung berkumpul di ujung jarinya. Jari ini membawa kekuatan guntur mendarat di tengah punggung wanita itu. Tubuh wanita itu bergetar hebat dan dia batuk seteguk darah. Ada ular piton raksasa yang melingkar di atas kepalanya. Namun, saat ular piton itu muncul, ia roboh dan wanita itu menjadi pucat. Tepat saat Guntur hendak menghancurkan tubuh dan jiwanya yang asli, terdengar jeritan burung Phoenix. Phoenix 5 warna muncul dan memblokir Guntur Wang Lin untuknya. Dia mundur dan akan menggunakan mantra, tapi Wang Lin sekali lagi selangkah di depannya. Dia muncul di sampingnya sekali lagi dan jarinya yang dipenuhi Guntur turun sekali lagi. Saat Guntur bergemuruh, wanita itu mengeluarkan lebih banyak darah dan burung Phoenix gemetar. Dia terus mundur, tetapi kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Wang Lin. Dalam sekejap, Wang Lin bergerak seperti hantu dan menunjuknya 4 kali. Tubuh wanita itu bergetar hebat. Serangan yang terus-menerus telah melukai dirinya dengan serius dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Titik terakhir menyebabkan burung Phoenix mengeluarkan teriakan menyedihkan sebelum roboh. Mata wanita itu menjadi waspada dan dia membentak, "Saya salah satu dari 7 burung Phoenix di planet Feng Luan. Apakah kamu berani membunuhku?" Namun, Wang Lin tidak berhenti sama sekali dan tiba di sebelahnya dalam sekejap. Niat membunuh muncul di matanya saat dia mengangkat tangan kanannya. Gas hitam dan putih melingkari kedua jarinya saat dia menekannya ke bahu kanan wanita itu. Gas hitam dan putih mengalir ke tubuhnya. Tubuhnya bergetar dan langsung roboh. Jiwa asalnya mencoba melarikan diri, tetapi disegel oleh gas hitam dan putih dan diseret ke Wang Lin. Wang Lin tidak ragu-ragu saat dia menekan tangan kanannya pada jiwa asal wanita itu dan menggunakan mantra pencarian jiwa. Saat wanita itu menjerit kesakitan, Wang Lin mengobrak-abrik semua ingatannya. Semakin banyak dia melihat, semakin suram wajahnya. Pada akhirnya, tatapannya sangat dingin dan dia tanpa ampun menghancurkan jiwa asalnya. Jiwa asalnya berubah menjadi energi asal yang langsung dimakan oleh Wang Lin. Dia sudah melihat ada yang tidak beres dengan wanita ini. Meskipun dia mencoba menyembunyikan kultivasinya, Wang Lin dapat dengan jelas melihat kultivasi korporeal yang miliknya. Jika bukan karena roh Phoenix melindunginya, hanya satu serangan guntur sudah cukup untuk membunuhnya. Ada banyak anggota keluarga Wang di sini, dan Wang Lin dapat melihat bahwa gas hitam dari anggota keluarga Wang terhubung ke tangannya. Jelas sekali bahwa wanita ini mengendalikan hidup mereka. Jika tidak, saat Wang Lin muncul, dia akan membunuhnya daripada memaksa orang yang bersembunyi di bawah tanah dan menyerang ketika dia terganggu. Saat dia meninggal, sebagian dari anggota keluarga Wang batuk darah. Kemudian mata mereka redup dan mereka mati. Kabut hitam menghilang dari anggota keluarga Wang lainnya dan kejernihan mereka kembali. Mereka memandang Wang Lin dengan kegembiraan di mata mereka sebelum mereka berlutut dan merasa malu. Pendidikan yang dialami setiap anggota keluarga Wang selama masa kecil mereka melibatkan pengamatan potret leluhur keluarga Wang mereka. Penampilan Wang Lin terukir di hati mereka. Sekarang pikiran mereka jernih, mereka segera mengenali Wang Lin. Mereka tidak asing dengan Wang Lin dengan semua rumor itu. Alasan mengapa ada begitu banyak pembudidaya di dinasti Wang Agung adalah karena keluarga Wang menghasilkan Wang Lin. Leluhur, kami salah. 8 lelaki tua itu semuanya berlutut di tanah. Tatapan Wang Lin jatuh ke aula utama dan menatap pria parubaya yang juga berlutut. Dia dengan dingin berkata, "Kalian semua memang salah. Anda bahkan tidak bisa membedakan apakah seseorang adalah anggota keluarga Wang atau bukan." Ekspresi pria parubaya sangat berubah. Wang Lin mendengus dingin. Dengus ini seperti guntur yang bergema tanpa henti. Pria parubaya itu pingsan oleh dengusan ini. Kata-kata Wang Lin mengejutkan semua anggota keluarga Wang. Tatapan mereka menjadi suram saat mereka menatap pria parubaya yang pingsan. Setelah menghela nafas, Wang Lin memandangi para pembudidaya di sekitarnya. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Rekan kultivator, terima kasih telah merawat keluarga Wang saya selama bertahun-tahun.
Para kultivator dengan cepat dan hormat menerima ucapan terima kasihnya. Setelah mengatur beberapa hal, perasaan Wang Lin menyebar dan dia memutuskan bahwa tidak ada lagi orang dari planet Feng Luan di sini lagi. Dia menoleh ke orang tua yang berlutut di tanah dan berkata, "Saya meninggalkan Anda untuk menangani masalah ini di sini. Saya akan kembali dalam beberapa hari." Mata Wang Lin dingin. Dia telah belajar banyak dari wanita dari planet Feng Luan, dan sekarang ada beberapa hal yang harus ditangani. Planet Feng Luan, Corpsec, kamu berani punya ide tentang keturunan keluarga Wangku? Jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Kali ini dia benar-benar marah. Dari ingatan wanita dari planet Feng Luan, Wang Lin tahu bahwa dia memang salah satu dari 7 burung phoenix. Namun, pada saat yang sama, dia juga anggota dari korps sekte yang dikirim ke sini untuk menjadi ketua-ketua. Dia memiliki posisi yang sama dengan Sun Tai, tetapi tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi. Korps Sek. Wang Lin mendengar beberapa rahasia mayat sekte dari Sun Tai sebelum kematiannya. Hal-hal seperti mengumpulkan kebencian untuk memelihara roh yang kesal adalah salah satu tugas dari korps Sek. Dari ingatan wanita itu, Wang Lin tahu bahwa di dinasti Wang Agung, hampir setiap kota memiliki anggota korps Sek. Itu seperti jaring besar yang menyelimuti dinasti Wang besar yang terus-menerus menyebabkan kebencian dan mengumpulkan kebencian untuk memberi makan roh-roh yang kesal. Apa yang akan dilakukan Wang Lin adalah memusnahkan orang-orang itu. Namun, itu bukan hanya yang ada di dinasti Wang besar, dia akan mencabut mayat sekte dari planet Suzaku. Dan karena masalah dengan keturunannya, dia akan mengunjungi korps sekte. Mayat raksasa itu dan indera yang lemah adalah semua hal yang dia minati. Dia hanya tidak tahu apakah tubuh klan iblis raksasa itu masih ada setelah ratusan tahun. Di kejauhan, bocah berkepala besar kembali dengan seseorang di tangannya. Dia memiliki senyum bodoh saat dia melihat Wang Lin. "Bunuh itu, beri aku jiwa asal." Ekspresi Wang Lin dingin saat dia melangkah ke cakrawala. Tasan segera mengikuti. Kultivator berkepala besar menjilat bibirnya dan tangan kanannya meremas. Kepala orang itu hancur dan kultivator berkepala besar memegang jiwa asal saat dia mengikuti Wang Lin. Perubahan besar terjadi di planet Suzaku dengan kembalinya Wang Lin.